Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan saya Hasna Nafisa Azhara dengan NIM 2401011011 dan teman saya Erina Nurjihan dengan NIM 2401011006. Kami adalah mahasiswa kelas Sistem Informasi 24A1 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman. Melalui video ini, kami akan membahas mengenai pembuatan aplikasi menggunakan pemrograman Python dengan fokus pada materi logika yang ditetapkan dalam sistem hotel dan looping yang digunakan pada simulasi sistem bank. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelajar maupun mahasiswa dalam memahami konsep pemrograman Python. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek UAS semester 1 yang berjudul Studi Kasus Materi Logika pada Sistem Hotel dan Looping pada Simulasi Bank. Laporan ini disusun sebagai bagian dari evaluasi akhir mata kuliah dasar pemrograman pada semester 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtarom Sarjana Ekonomi Sarjana Komputer Magister Komputer atas bimbingan dan arahannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi kami maupun bagi para pembaca sekalian. Surakarta, 10 Januari 2025, ditulis oleh penyusun. Pada PPT ini kita membahas 4 topik. Yang pertama yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat penutup. Masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pertama ini memiliki latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembuatan. Pada halaman latar belakang, Python merupakan bahasa pemrograman yang diperkenalkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Sejak itu, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer karena kemudahan sintaksis, fleksibilitas, dan penggunaannya dalam berbagai bidang, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi. Kemampuan menguasai Python menjadi penting bagi mahasiswa untuk mendukung kebutuhan era digital yang terus berkembang. Melalui ujian akhir semester ini, mahasiswa didorong untuk mendalami konsep pemrograman Python dan mempresentasikan aplikasi praktiknya. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan materi yang telah disampaikan, teknik pemrograman yang digunakan, dan relevansi Python dalam pemecahan masalah, sekaligus menjadi media evaluasi dan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, pada halaman rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses instalasi Python dan Visual Studio Code sebagai alat utama dalam pengembangan program. Yang kedua ada bagaimana konfigurasi Python dan Visual Studio Code agar dapat digunakan secara optimal dalam menulis program. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep logika dan perulangan dalam sebuah program Python serta penjelasan fungsi setiap baris kode yang ditulis. Yang keempat, ada apa manfaat penggunaan logika dan perulangan dalam Python untuk sistem hotel dan simulasi sistem bank. Pada halaman selanjutnya yaitu tujuan pembuatan. Kita memiliki 4 tujuan pembuatan. Yang pertama sebagai salah satu syarat dalam memenuhi pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman. Untuk yang kedua, memperdalam pemahaman terhadap materi pemrograman Python yang telah dipelajari. Yang nomor 3, untuk mendokumentasikan hasil pembelajaran secara sistematis dan mengaplikasikan konsep Python dalam pemecahan masalah nyata. Untuk nomor 4, sebagai media evaluasi, keterampilan, serta referensi pembelajaran di masa mendatang. Lalu kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Nah, untuk landasan teori ini yang pertama ada bahasa pemrograman adalah instruksi yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer. Bahasa ini terbagi menjadi bahasa mesin tingkat rendah seperti assembly dan tingkat tinggi seperti Python, Java, dan C++. Dengan bahasa tingkat tinggi lebih mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python memiliki sintaks sederhana, fleksibel, dan mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti prosedural, OOP, dan fungsional. Dengan pustaka standar yang luas dan komunitas yang aktif, Python digunakan dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan otomasi, menjadikannya salah satu bahasa pemrograman paling populer. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, masuk pada halaman pembahasan.
Pada halaman pembahasan, kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Python. Yang pertama, buka web resmi Python di Chrome dengan ketikan python.org. Untuk yang kedua, pilih versi Python yang sesuai dengan sistem operasi, lalu klik download. Jadi nanti ketika kalian sudah membuka Chrome dan sudah mengetikkan python.org, nanti tampilannya akan seperti ini dan nanti kita akan pilih yang warna kuning itu untuk versi Python yang terbaru dan lalu download. Untuk selanjutnya, yang nomor 3, buka aplikasi Python-nya, lalu centang pada dua pilihan pada komponen checkbox-nya. Untuk nomor 4, klik install now, tunggu sampai tampil pesan kotak dialog. Ketika Python sudah selesai di-download, nanti kita buka dan tampilannya akan seperti ini. Nanti akan ada dua kotak kosong di bawah itu, kita centang kedua-duanya, lalu kita klik install now, lalu akan ada tampilan seperti ini, lalu kita klikkan yes. Selanjutnya yaitu nomor 5, tekan tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan Python sampai proses selesai, dan nomor 6, setelah proses selesai, tekan tombol close untuk keluar dari aplikasi Python. Nah, jika instalasi Python-nya sudah selesai, nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu tulisannya setup was successful. Nanti kalau nggak bisa itu berarti ada beberapa kendala ya teman-teman, seperti kayak ternyata kalian udah pernah install Python yang sebelumnya, terus atau Windows kalian itu nggak support. Selanjutnya, nomor 7, cek di command prompt dengan cara mengetikkan Python spasi strip version. Untuk cek di command prompt ini kalian bisa mengetikkan Windows plus R atau di searching laptop kalian bisa ditulis cmd gitu ya. Nanti kalau udah ada tampilan hitam ini, kalian ketikkan Python spasi strip version, terus nanti di enter. Kalau udah muncul versi Python yang kalian install, itu berarti Python sudah terinstall. Untuk langkah-langkah selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Visual Studio Code. Untuk yang pertama, download Visual Studio Code melalui halaman yang tertera di sini, dan nomor 2, klik download untuk Windows. Nanti tampilannya akan seperti ini, dan kita memilihnya untuk yang Windows ya teman-teman, karena kita menggunakan Windows. Kalau kalian menggunakan Debian atau yang lain RPM atau MacBook ini bisa disesuaikan dengan perangkat kalian masing-masing. Untuk nomor 3, klik I accept the agreement, lalu klik tombol next sebanyak 3 kali, dan nomor 4, pilihlah 5 kotak checkbox, lalu tekan tombol next. Jadi ketika Visual Studio Code-nya sudah terdownload itu, kita bisa membukanya dan halamannya akan seperti ini. Nanti di bawah ini akan ada dua pilihan ini, kita pilih yang I accept the agreement, lalu klik next. Nanti ada proses selanjutnya, klik next lagi sampai 3 kali. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Ini 5-5-nya kita centang semua, lalu kita next ya teman-teman. Nomor selanjutnya yaitu nomor 5, tekan tombol install, maka proses penginstalan akan dimulai dan kita menunggu proses sampai selesai. Untuk nomor 6, tekan tombol finish untuk mengakhiri penginstalan Visual Studio Code. Jadi nanti ketika kita sudah berada di halaman ini, kita klik install, lalu tunggu ya. Nanti ada seperti gambar prosesnya, nanti kita tunggu sampai 100%, lalu ketika sudah ada tampil seperti ini berarti proses penginstalan sudah selesai, kita klik finish. Untuk selanjutnya yaitu menjalankan aplikasi Python lewat Visual Studio Code dengan cara yang pertama, buka aplikasi Visual Studio Code yang sudah kita install. Untuk nomor 2, pada bagian extension Visual Studio Code, carilah extension Python dan install seperti pada gambar berikut ini. Ketika sudah terinstall Visual Studio Code-nya, kita buka, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih menu extension ini ya teman-teman, lalu kita ketikkan di sini Python, lalu kita install Python pada bagian ini. Ini tujuannya agar ketika kita mau menulis program Python itu bisa berjalan gitu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang logika. Yang pertama yaitu percabangan bersarang. Di sini kita memasukkan nama sama dengan input, masukkan nama Anda. Nama di sini adalah variabel, jadi kita bisa menuliskan sesuai yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu alamat sama dengan input, masukkan alamat Anda. Tanggal sama dengan input, masukkan tanggal reservasi, dan selanjutnya waktu sama dengan integer. Integer di sini adalah tipe data. Input, masukkan durasi berapa hari menginap, dan kelas sama dengan input, masukkan kelas kamar. Di sini kami memiliki 3 pilihan antara A, B, dan C. Selanjutnya yaitu biaya sama dengan 0, diskon sama dengan 0, dan fasilitas sama dengan tanda petik 2. Di sini kita bisa menginputkan atau memasukkan yang kita inputkan tadi ke dalam variabel ini.
Untuk selanjutnya yaitu if kelas sama dengan A. Jika kelas sama dengan A, biaya sama dengan 3 juta. Biaya ini adalah kita hitung biaya per hari untuk kelas A, dan diskon sama dengan integer biaya dikali 0,010. Untuk fasilitasnya sama dengan akses pantai, kolam renang pribadi, restoran, gym, spa eksklusif, layanan butler, dan akses wifi. Untuk Elif sama dengan Elif kelas sama dengan B. Biaya sama dengan 2.500.000. Di sini kita memasukkan biaya per hari untuk kelas B. Dan diskon sama dengan integer biaya kali 0,08, dan fasilitasnya mendapatkan akses pantai, kolam renang pribadi, gym, restoran, kendaraan sewa, dan akses wifi. Selanjutnya Elif kelas sama dengan C. Untuk biayanya sama dengan 2 juta, diskonnya integer biaya kali 0,07, dan mendapatkan fasilitas akses pantai, bar, gym, ruang pertemuan, dan akses wifi. Untuk Elsa, print selanjutnya kelas tidak valid, mohon masukkan antara kelas A, B, atau C. Di sini ada Elif dan Else karena pilihannya lebih dari satu. Jadi untuk kita menggunakan if, elif, dan else itu karena yang untuk kelas A itu kita menggunakannya diskonnya 10%, yang kelas B itu 8%, dan kelas C itu 7%, dan fasilitasnya berbeda-beda. Tentunya biayanya juga berbeda. Ya teman-teman. Untuk selanjutnya, lanjutan ini percabangan bersarang tadi. Untuk if biaya lebih besar dari 0, biaya awal sama dengan biaya dikali waktu. Untuk total diskon sama dengan diskon kali waktu, dan total biaya sama dengan biaya awal dikurangi total diskon. Untuk DP sama dengan integer, total biaya dikali 0,30. Untuk print di sini kita akan menampilkan dari Pandora Hotel, print selanjutnya jalan dari alamat hotel tersebut, dan print nama Anda. Di sini kita bisa memasukkan nama yang diinputkan tadi dan alamat Anda, tanggal reservasi, kelas kamar, durasi waktu menginap, fasilitas yang tersedia, biaya per hari, total biaya sewa, diskon, total biaya setelah diskon. Dan untuk selanjutnya ada di print DP yang harus dibayarkan. Di sini kita menuliskan DP untuk diskon 30%. Selanjutnya yaitu LC, print perhitungan dibatalkan karena kelas tidak valid. Di sini ada output percabangan bersarang. Setelah program kita run akan tampil masukkan nama Anda. Kita memasukkan nama Erina dan Hasna, dan masukkan alamat Anda, kita masukkan Surakarta. Masukkan tanggal reservasi tanggal 10 sampai 11 Januari 2025. Masukkan durasi berapa hari menginap. Kita memasukkan 2 karena dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Selanjutnya masukkan kelas kamar, ada pilihan A, B, dan C. Kita memasukkan kelas kamar A. Setelah itu kita enter. Di sini akan ada tampilan outputnya seperti ini. Next. Selanjutnya ada tema looping. Yang pertama ada forange. Untuk baris yang pertama ini ada print. Ini untuk judulnya, /n ini untuk memberikan jarak karena kita akan menampilkan judul program menghitung tabungan dengan bunga bulanan dalam 1 tahun. Lalu ada variabel saldo underscore awal sama dengan tipe data integer, input masukkan saldo awal tabungan. Ini pakai integer karena ini kita menggunakan bilangan bulat. Jadi saldo awalnya itu kita menggunakannya bilangan bulat. Yang baris ketiga ada variabel bunga underscore bulanan sama dengan float, input masukkan bunga bulanan. Karena kita bunga bulanannya berbentuk persen, jadi kita menggunakan float. Nah, float ini adalah untuk tipe data pecahan. Lalu ada print, rincian saldo setiap bulan, for bulan in range. For bulan ini adalah variabel, jadi kita bebas mau menggunakan bulan atau hanya A atau B atau C, ini bebas ya. In range 1 ini berarti dimulai dari angka 1, terus 13 ini karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi kita menggunakannya 13. Jadi biar 12 bulannya itu tampil semua, karena kalau kita menggunakan 12 nanti hanya yang tampil 11. Dan 1 ini untuk stepnya, jadi dimulainya dari bulan ke-1, bulan ke-2, lalu bulan ke-3, perulangan dari 1 sampai 12. Lalu ada variabel saldo awal ditambah sama dengan saldo awal dikali bunga bulanan. Jadi saldo awal yang kita inputkan tadi dikalikan bunga bulanan, misalnya 10%, nanti kita akan kalikan dengan 10%. Lalu ada print format saldo bulan ke bulan. Ini misalnya dari bulan 1 saldonya akan tampil misalnya 1 juta, 100 atau berapa gitu. Terus ada print format saldo akhir setelah 12 bulan sama dengan saldo awal. Jadi
saldo awal yang kita perulangan di sini akan muncul di sini. Seperti ini outputnya. Kita masukkan saldo awal tabungannya 1 juta dan bunga bulanannya 10%. Jadi nanti akan menampilkan perulangan 1 sampai 12 seperti ini, dan saldo akhir setelah 12 bulan adalah 3.138.428 rupiah 30,38. Yang selanjutnya ada break. Break ini maksudnya untuk menghentikan perulangan ke nomor yang kita mau ya. Jadi di sini kita mau menghentikan di bulan 8. Jadi nanti yang tampil hanya sampai bulan ke-7. Baris pertama, kedua, dan ketiga sama seperti tadi. Cuman yang setelah baris ke-7 itu setelah for bulan in range itu ada if bulan. Jadi jika bulan sama dengan 8 itu print perhitungan berhenti di bulan ke bulan. Jadi nanti bulannya itu muncul ke 8, lalu break berhenti, lalu ada variabel saldo awal ditambah saldo awal kali bunga bulanan seperti tadi, lalu print saldo bulan ke bulan sama dengan saldo awal, lalu ada print saldo akhir adalah saldo awal. Jadi nanti outputannya seperti ini. Kita seperti tadi memasukkan saldo awal tabungan 1 juta, masukkan bunga bulanan 10%, lalu tampilannya akan seperti ini, dan hanya menampilkan sampai bulan ke-7 karena bulan ke-8 sudah kita break, teman-teman. Selanjutnya yaitu continue. Continue di sini hampir sama seperti tadi. Gunanya continue ini untuk melompati bulan yang kita inputkan. Bedanya ini hanya di ini. For bulan in range, untuk if bulan sama dengan 10. Continue. Di sini kita akan melompati bulan ke-10-nya. Sama seperti tadi, saldo awal sama dengan saldo awal dikali bunga bulanan, dan kita akan print format saldo awal ke saldo bulan ke bulan sama dengan saldo awal, dan print saldo akhir setelah 12 bulan melewati bulan ke-10 sama dengan saldo awal. Dan kita sama memasukkan saldo awal tabungan sebesar 1 juta, dan selanjutnya masukkan bunga bulanan sebesar 10%. Di sini tampilannya akan seperti ini outputnya, dan akan melompati bulan ke-10. Jadi bulan ke-10-nya tidak ada karena dilompati dari 9 langsung 11, teman-teman. Di sini untuk well yaitu sama seperti tadi, print program menghitung tabungan dengan bunga bulanan dalam 1 tahun. Untuk saldo underscore awal sama dengan input masukkan saldo awal tabungan, dan bunga bulanan sama dengan float input masukkan bunga bulanan per 100. Bulan underscore awal sama dengan 1. Di sini well bulan underscore awal lebih kecil sama dengan 12, dan saldo awal ditambah sama dengan saldo awal dikali bunga bulanan. Untuk selanjutnya print format saldo bulan ke bulan awal sama dengan saldo awal. Bulan underscore awal ditambah sama dengan 1. Di sini adalah bentuk perulangannya. Jadi misal dari bulan 1 ditambah 1 jadi bulan kedua, ditambah 1 lagi jadi bulan ketiga. Jadi begitu terus seterusnya. Untuk selanjutnya print format saldo akhir setelah 12 bulan sama dengan saldo awal. Print format saldo akhir setelah 12 bulan. Setelah itu kita run, akan muncul tampilan seperti ini, dan masukkan saldo awal tabungan sebesar 1 juta, masukkan bunga bulanan sebesar 10. Akan muncul dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Selanjutnya ada bab 4 yaitu penutup. Di bagian penutup ini kami mempunyai kesimpulan yaitu penerapan logika dan looping dalam aplikasi Python efektif untuk membangun sistem yang praktis dan efisien. Studi kasus sistem hotel menunjukkan penggunaan logika dalam pengelolaan reservasi, sedangkan simulasi bank memanfaatkan looping untuk mengotomatiskan transaksi. Python membuktikan fleksibilitasnya dalam mendukung pengembangan aplikasi yang sederhana dan fungsional. Sekian, terima kasih, dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan apabila menyinggung teman-teman sekalian juga mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, kami sangat menerima karena kami juga masih mahasiswa dan kita masih dalam tahap belajar. Thank you for watching and see you next video. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.